Selamat pagi. Mari kita gas bro. Seseorang telah tiba di gerbang kota, dan itu adalah Yang Ye tentunya. Bulu ungu itu ada di pelukan Yang Ye. Pada saat ini, dia hampir pulih sepenuhnya. Tidak hanya tubuhnya kembali normal, dia bahkan sadar kembali. Namun, auranya masih cukup lemah. Pada saat ini, bulu ungu itu memegang erat lengan Yang Ye sementara dia tanpa henti mengusap kepalanya ke dadanya. Dia memiliki sedikit rona di wajahnya, dan dia sering memelototi Yang Ye. Namun, matanya dipenuhi rasa malu. Karena Yang Ye benar-benar memandikannya saat dia tidak sadarkan diri, dan dia bahkan menyentuh seluruh tubuhnya dalam prosesnya. Hanya memikirkannya saja membuat seluruh tubuh bulu ungu itu menjadi sedikit merah. Yang Ye sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tangannya melingkari bulu ungu sementara senyum menggantung di wajahnya. Tapi tidak butuh waktu lama untuk senyumnya perlahan menghilang. Karena dia melihat Feng Wuchao dan yang lainnya. Yang Ye menghampiri mereka dan melirik mereka. Pada akhirnya, dia melihat ke tembok kota. Area itu benar-benar kosong. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk sesaat, lalu dia menarik pandangannya dan menatap Sang Qingying, pengadilan rahasia. Sang Qingying mengangguk sebagai jawaban. Bagaimanapun, itu tidak mungkin untuk disembunyikan. Yang Ye mengangguk. Dia meletakkan bulu ungu di bahunya, berjongkok di sisi Feng Wuchao, dan kemudian meletakkan tangannya di wajah Feng Wuchao sebelum benang energi ungu yang dalam mengalir keluar dari telapak tangannya. Luka Feng Wuchao sembuh dalam sekejap. Setidaknya, cederanya sudah tertutup sepenuhnya. Yang Ye menarik tangannya dan berjalan ke Xia Bingwei. Sementara itu, Xia Bingwei tiba-tiba membuka matanya dan berkata tolong. Bantu saudara sepupuku dulu. Yang Ye menjawab, dia baik-baik saja dan hanya perlu memulihkan diri. Anda berada dalam kondisi yang jauh lebih parah daripada dia. Jadi, aku akan menyembuhkanmu dulu. Saat dia berbicara, Yang Ye mengulurkan tangannya dan meletakkannya hanya beberapa inci di atas perut Xia Bingwei. Setelah itu, seutas energi ungu mengalir keluar dari telapak tangannya dan memasuki tubuhnya. Ye yang apakah saya akan menjadi orang lumpuh mulai sekarang? Xia Bingwei berbicara tiba-tiba dengan suara yang sedikit lemah, dan bahkan membawa jejak kesedihan. Jika seseorang menjadi cacat di dunia ini di mana kekuatan dihormati, itu berarti orang itu akan kehilangan segalanya. Yang Ye menjawab, cederamu sangat parah. Dua aliran air mata langsung mengalir dari mata Xia Bingwei ketika dia mendengarnya. Sementara itu, Yang Ye melanjutkan, untungnya, dantianmu tidak sepenuhnya hancur. Meskipun sulit, bukan tidak mungkin untuk memulihkannya. Jadi, istirahatlah dengan tenang. Xia Bingwei sangat terkejut, apakah itu benar? Yang Ye menyeringai, bagaimana menurutmu? Xia Bingwei langsung tersenyum dan berkata, karena kamu berkata begitu, maka itu pasti benar. Terima kasih banyak. Anda telah menyelamatkan saudara sepupu saya dan saya. Terima kasih banyak. Itu tugasku. Yang Ye berkata, karena kalian semua adalah muridku, dan akulah yang menyebabkan kalian semua menderita akibat seperti itu. Sebenarnya, kamu tidak begitu menakutkan. Setidaknya, aku tidak begitu takut padamu lagi. Xia Bingwei berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye menyeringai, jadi, kamu sangat takut padaku. Xia Bingwei dengan cepat mengangguk, bukan hanya aku. Saya pikir saudara sepupu saya cukup takut pada Anda juga, dan masih banyak lainnya. Namun, kami tidak takut padamu lagi. Karena setelah berada di sisi Anda selama beberapa waktu, kami benar-benar memperhatikan bahwa Anda cukup baik. Terutama terhadap Anda sendiri. Selama kami tidak mencari masalah dengan Anda atau menyinggung perasaan Anda, maka Anda sebenarnya cukup masuk akal. Yang Ye tersenyum dan menarik tangannya, lihatlah kondisimu sendiri. Xia Bingwei buru-buru mengedarkan energinya, dan tidak butuh waktu lama sampai air mata menggenang di matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Yang Ye masih tersenyum, tapi ada cahaya dingin di matanya. Setelah dia selesai merawat Xia Bingwei, Yang Ye pergi ke Hao Shuaibo. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Xia Bingwei dan Feng Wuchao, tapi tidak jauh lebih baik. Sepertinya seseorang dengan sengaja menargetkannya karena banyak tulangnya yang patah. Terutama tulang di seluruh tangan dan kakinya, semuanya benar-benar patah. Bos, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Hao Shuaibo tertawa getir, kami membuatmu malu. Tidak apa-apa, bagaimanapun, kehormatan yang hilang dapat diperoleh kembali.
Tidak apa-apa selama kalian semua masih hidup. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di kaki Hao Shuaibo sebelum energi ungu dalam dirinya melonjak keluar. Aku menyeret semuanya bersamaku. Hao Shuaibo melirik mereka dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Jika aku tidak bisa menahan diri, maka itu tidak akan punya alasan untuk memukul kita. Anda salah. Yang Ye melanjutkan, mereka akan melakukannya bahkan jika Anda menahan diri. Namun, mereka akan menggunakan alasan yang berbeda. Bahkan sejauh mereka tidak mau repot-repot membuat alasan. Lagi pula, kekuatan mereka melampaui kalian semua, jadi apakah yang kuat membutuhkan alasan untuk bertindak melawan yang lemah? Bos, itu menyakitkan. Hao Shuaibo tertawa getir, tubuhku sudah terluka parah, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan hatiku juga? Yang Ye menarik tangannya dan meletakkannya di lengan Hao Shuaibo sebagai gantinya, dan kemudian energinya yang dalam melonjak sekali lagi. Sementara itu, dia berkata, kamu tahu. Saya membunuh Half Saints seperti anjing saat saya masih di Exalt Realm. Sudut mulut Hao Shuaibo bergerak-gerak. Bos, apakah kamu benar-benar mencoba membunuhku dengan kata-kata? Yang Ye menjawab, bakat alami saya tidak buruk, dan saya mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan. Tapi saya lebih mengandalkan kerja keras saya sendiri. Jika seseorang tidak menghadapi situasi tanpa harapan dan memaksakan dirinya hingga batas kemampuannya, maka dia tidak akan pernah tahu seberapa kuat dia. Kalian semua bisa masuk akademi, jadi bakat alami kalian tidak buruk. Adapun pertemuan kebetulan itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri, dan saya tidak dapat membantu Anda semua dalam aspek itu. Namun, saya dapat membantu Anda semua menghadapi situasi tanpa harapan. Aku akan mengajak kalian semua untuk bersenang-senang setelah kita selesai di sini. Beberapa kesenangan. Sudut-sudut Hao Shuaibo bergetar sekali lagi setelah mendengar Yang Ye. Karena dia tahu itu pasti sesuatu yang gila. Dengan kata lain, dia harus menderita di masa depan. Sementara itu, Yu Wushuang dan gadis-gadis lainnya tiba-tiba menghampiri Yang Ye. Bisakah kita mengakhiri situasi ini? Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia menarik tangannya, dan kemudian dia menatap Yu Wushuang dan yang lainnya. Ada jejak telapak tangan merah cerah di wajah mereka. Yang Ye meletakkan tangan kanannya di wajah Yu Wushuang sebelum energinya yang dalam melonjak ke dalam dirinya. Apakah kamu ingat siapa yang memukulmu? Saya lakukan. Yu Wushuang menatap matanya, dan tidak ada ketenangan di matanya, hanya ada sedingin es. Baik. Yang Ye mengangguk saat dia menarik tangannya, dan tanda di wajah Yu Wushuang hilang. Dia menatap Yu Wujiao dan yang lainnya, tetapi mereka segera mundur selangkah. Mereka malu membiarkan Yang Ye menyentuh wajah mereka seperti yang dia lakukan pada Yu Wushuang. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Yang Ye mengangguk ringan dan tidak bersikeras. Bagaimanapun, tanda-tanda itu akan hilang setelah beberapa waktu. Setelah itu, Yang Ye mulai merawat siswa pelataran luar lainnya. Sementara itu, Sang Qingying dan siswa pelataran inti hanya menyaksikan dengan ekspresi serius dan ada kekhawatiran di mata mereka. Yang Ye tampak sangat tenang sekarang, sangat tenang, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan gila. Tapi itulah mengapa mereka merasa tidak nyaman. Lama berlalu sebelum Sang Qingying berjalan ke Yang Ye dan berkata, pengadilan rahasia adalah yang paling misterius di antara siswa akademi, dan juga yang terkuat. Sangguan Yunhai pernah menjadi ketua OSIS dari pengadilan rahasia. Meskipun dia tidak memegang posisi itu lagi, dia masih memiliki keterikatan pada pengadilan rahasia. Selain dia, ketua OSIS saat ini, Gu Qianfan, juga sangat kuat. Dia adalah Half Saint peringkat tinggi sekarang, dan dia seharusnya dalam budidaya pintu tertutup untuk menumbuhkan teknik Saint rang kelas menengah. Jika dia berhasil, maka dia akan memahami 3 teknik peringkat Saint kelas menengah. Pada saat itu, dia akan jauh melampaui bahkan beberapa Half Saint peringkat tinggi senior. Jika Sangguan Yunhai dikecualikan, maka saat itu terjadi. Kamu sudah memberitahuku begitu banyak karena kamu ingin aku menyerah begitu saja untuk membalas dendam, kan? Yang Ye berbalik untuk melirik Sang Qingying, dan kemudian dia melanjutkan menyembuhkan siswa lainnya. Sang Qingying tertawa getir dan berkata, Ye Yang, saya tahu kamu marah. Namun, saya benar-benar berharap Anda dapat mempertimbangkan situasi kota secara keseluruhan. Pengadilan rahasia mampu mempertahankan salah satu gerbang kota hanya dengan beberapa lusin orang. Mereka memberikan layanan berjasa besar ke akademi. Terus Yang Ye memotongnya, aku juga telah melindungi kota, jadi aku telah melakukan hal yang sama. Tapi mereka masih memukuli murid-murid saya dan mengambil tahanan saya.
Mereka tidak memberikan pertimbangan apapun ketika mereka melakukan semua itu. Itu karena kamu memukul teman mereka lebih dulu. Sang Qingying secara tidak sengaja membiarkan kata-kata seperti itu keluar darinya di saat-saat putus asa, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari kesalahan yang telah dia lakukan dan dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Yang Ye menarik tangannya, berbalik menghadapnya, dan berkata, "Mengapa saya memukul mereka hari itu?" Sang Qingying tetap diam. Yang Ye terkekeh, "Nona Sang, saya tahu bahwa Anda benar-benar mencoba membujuk mereka, tetapi mereka tetap melakukan semua ini. Sekarang, Anda datang untuk membujuk saya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan saya. Jika Anda memperlakukan saya dengan baik, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukan Anda dengan baik. Demikian pula, jika Anda tidak melakukannya, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya menjadi neraka bagi Anda." Sang Qingying berbicara dengan sungguh-sungguh, "Akademi pasti tidak akan mentolerir keberadaanmu jika kamu berani membunuh mereka. Jika tidak ada tempat untukku di sini, pasti ada tempat lain untukku." Yang Ye menatap matanya, dan kemudian dia berjalan menuju kota. Setelah dia selesai berbicara, "Mereka yang masih bisa berjalan ikut denganku, adapun bagi mereka yang tidak bisa, buat mereka membawa kalian semua. Saya akan mengajari Anda semua sesuatu sekarang. Anda harus membalas kebaikan orang lain dan membalas setiap permusuhan yang Anda miliki." Para siswa pelataran luar dengan cepat mengikuti Yang Ye sambil meraung marah serempak. Sementara itu, seorang pria yang mengenakan baju besi tiba-tiba muncul di balik gerbang kota. Dia menatap dingin ke arah kelompok Yang Ye dan berkata, "Kamu instruktur pelataran luar, Ye Yang, kan gubernur kota sedang mencari Anda. Ikut denganku." Yu Wushuang tiba-tiba berbicara sambil berdiri di sisi Yang Ye. "Pasukan gubernur kota adalah bagian dari kelompok yang menyerang kami dengan siswa pengadilan rahasia." Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia langsung tiba di depan pria lapis baja itu sementara tangan kanannya menjepit tenggorokan pria itu. "Ingatlah bahwa saya hanya meninggalkan Anda hidup-hidup sehingga Anda dapat menyampaikan pesan kepada gubernur kota itu. Katakan padanya untuk membersihkan lehernya dan tunggu aku datang mengambil kepalanya." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengangkat kakinya dan menendang perut pria itu. Teriakan melengking terdengar saat pria itu berubah menjadi titik hitam yang menghilang ke cakrawala. Bukannya dia tidak bisa mempertimbangkan keseluruhan situasi. Bukannya Yang Ye tidak mengerti bagaimana membuat kompromi tidak akan menghasilkan masalah lebih lanjut. Tapi lalu kenapa? Apakah pengadilan rahasia peduli tentang semua itu? Mereka tidak melakukannya. Mereka berani menangkap tawanannya karena mereka memiliki kekuatan, dan mereka merasa bahwa sudah sewajarnya dia harus menyerahkan para tawanan itu kepada mereka. Mereka tidak pernah berpikir tentang bagaimana pria berjubah kuning dan serigala putih belum ditangkap saat itu, dan mereka adalah tahanan Yang Ye. Kenapa tidak mengapa mereka berani bertindak seperti itu? Karena mereka merasa kuat. Apakah yang kuat harus peduli dengan situasi keseluruhan saat berhadapan dengan yang lemah? Tentu saja mereka akan melakukannya, tetapi mereka akan mengatakan bahwa Yang Ye adalah orang yang tidak mempertimbangkan situasi dan bertindak egois dengan tidak mau menyerahkan serigala putih dan pria berjubah kuning kepada mereka. Mereka tidak peduli siapa yang menangkap serigala putih dan pria berjubah kuning, mereka juga tidak peduli apakah Yang Ye yang menangkap dua orang itu akan setuju untuk menyerahkan tawanannya kepada mereka. Sejauh yang mereka ketahui, karena pengadilan rahasia mereka membutuhkan pria berjubah kuning dan serigala putih, maka mereka akan mengambilnya. Karena pelataran rahasia lebih kuat dari pelataran luar. Sayangnya, kekuatan mereka tidak mencukupi, dan Yang Ye telah mendorong mereka kembali. Namun, pengadilan rahasia tidak memilih untuk berkompromi setelah menderita kekalahan seperti itu, ia memilih untuk membalas dendam. Apakah mereka salah? Tidak. Teman mereka telah dipukuli, jadi tidak salah untuk membalas dendam. Jika seseorang salah, itu adalah Hao Shuaibo dan yang lainnya. Karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya kemampuan mereka saat menderita pemukulan dari pengadilan rahasia. Demikian pula, dapatkan niat Yang Ye untuk membalas dendam dianggap melakukan kesalahan. Yang Ye tidak tahu bagaimana orang lain memikirkannya, dan dia tidak peduli. Karena dia merasa tidak salah. Karena dia tidak salah, maka dia bermaksud melakukan apa yang dia inginkan. Saat mereka menyaksikan kelompok Yang Ye berjalan ke arah di mana anggota pengadilan rahasia berada, Sang Qingying dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka.
Karena mereka mengenal Yang Ye dengan baik, dan mereka tahu bahwa masalah ini akan menjadi tidak dapat didamaikan begitu dia tiba di sana. Pada saat ini, mereka menghadapi musuh yang kuat dan juga menghadapi perselisihan internal. Jadi, itu pasti bencana bagi Ocean of Clouds City. Instruktur Sang, apa yang harus kita lakukan? Salah satu siswa pelataran inti berbicara dengan suara berat. Sang Qingying terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang dari pengadilan rahasia itu sombong dan keras kepala, mereka tidak akan mendengarkan nasihat saya sama sekali. Adapun Yang Ye, dia lebih buruk dari mereka. Saya hanya akan membuang-buang energi jika saya mencoba menasihati mereka lebih lanjut. Siswa itu bertanya, kalau begitu, apakah kita hanya akan menonton saat mereka bertarung satu sama lain? Sang Qingying terdiam beberapa saat dan berkata, tangkap Gu Qianfan. Tiba-tiba, Yang Ye berhenti bergerak, dan kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah Sang Qingying dan yang lainnya, aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat taruhan kami. Sang Qingying dan yang lainnya sedikit tercengang, dan kemudian mereka memiliki ekspresi yang cukup gelap di wajah mereka. Mereka secara alami mengingat taruhan itu. Adapun hasilnya, Yang Ye telah membantai beberapa ratus ribu binatang iblis, jadi bukankah sudah jelas? Yang Ye melanjutkan, saya lupa tentang itu karena apa yang terjadi pada Zier. Untungnya, saya mengingatnya sekarang. Saya tidak suka orang yang tidak menepati janji, jadi saya berharap Anda semua akan memenuhi janji Anda. Jangan buat aku mengawasi kalian semua saat kalian melakukannya, jika tidak maka akan sangat memalukan kalian semua. Selain itu, Instruktur Sang, datanglah ke kediaman saya untuk mengambil pakaian saya setelah Anda selesai di sini. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye memimpin yang lain ke depan, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghilang dari pandangan Sang Qingying dan yang lainnya. Dia sepertinya salah satu siswa pelataran inti di sisi Sang Qingying berbicara dengan sungguh-sungguh, bawalah permusuhan terhadap kami. Ada ekspresi yang sedikit rumit di mata Sang Qingying, tentu saja. Jika aku melakukan sesuatu saat binatang iblis miliknya itu bersama-sama diserang oleh serigala putih dan pria berjubah kuning, maka bahkan jika aku tidak bisa menyelamatkan cerpelai ungu itu, dia tidak akan menderita luka berat seperti itu. Bagaimana dia bisa menyalahkanmu untuk itu? Murid itu merasa itu tidak benar, kamu mengendalikan formasi bersama kami, dan kamu bahkan adalah inti dari formasi. Anda tidak bisa pergi jika dia benar-benar berniat untuk menyalahkanmu atas luka cerpelai ungu itu, maka aku benar-benar akan meremehkannya. Dia tidak menyalahkan saya. Sang Qingying menggelengkan kepalanya sedikit, sebenarnya, hubungan antara pelataran luarnya dan pelataran dalam kita sedikit berkurang. Meskipun kami tidak benar-benar harmonis satu sama lain, tidak ada permusuhan di antara kami lagi. Sedangkan aku dan dia, meskipun kami tidak bisa dianggap sebagai teman, kami juga tidak bisa dianggap asing. Tetapi sekarang setelah dia menyebutkan taruhan itu, dia bermaksud memberitahu kami bahwa kami tidak berbeda dengan pengadilan rahasia baginya. Kita semua akan menjaga hubungan damai jika kita tidak menyinggung satu sama lain, tetapi jika kita bertindak melawannya. Semua orang di belakangnya segera mengerti. Sebenarnya, mereka bisa saja berteman dengan Yang Ye dan pengadilan luar, tapi tindakan Yang Ye memberitahu mereka bahwa dia tidak ingin berteman dengan mereka. Sang Qingying mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan tak terbatas di luar kota, musuh menunggu di luar dan kekacauan di dalam. Masa depan kota mengkhawatirkan. Yang Ye dan yang lainnya tidak pergi jauh sebelum pasukan muncul di depan mereka. Tentara terdiri dari lebih dari 1000 ahli, dan masing-masing dari mereka berada di alam agung sementara pemimpin pasukan adalah Gubernur Kota Ocean of Clouds City, He Lianfeng. He Lianfeng menatap Yang Ye dengan ekspresi suram di wajahnya. Sebelumnya, saya tidak begitu percaya ketika adik Zuo Xiu mengatakan kepada saya bahwa Anda mengabaikan aturan akademi, bertindak kejam tanpa rasa takut, dan membunuh dengan iseng. Tapi sekarang, saya harus percaya padanya. Seseorang sepertimu. Yang Ye melambaikan tangannya dan menyela He Lianfeng, siapa kau? Yu Wushuang tiba-tiba berjalan ke sisi Yang Ye dan berbicara, dia adalah gubernur kota. Mata Yang Ye langsung menyipit. Sementara itu, He Lianfeng hendak mengatakan sesuatu tapi Yang Ye berbicara di hadapannya, aku bermaksud pergi mencarimu, tapi aku tidak pernah mengharapkanmu untuk datang kepadaku. Karena Anda di sini, maka tidak perlu pergi. Benar, hentikan juga omong kosongnya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye membalik telapak tangannya, dan pedang Herculean muncul di genggamannya.
Begitu berada dalam genggamannya, sosok Yang Ye lenyap di tempat. Murid Helian Feng mengerut pada saat yang sama saat Yang Ye lenyap, dan energinya yang dalam langsung melonjak secara naluriah sebagai reaksi terhadap bahaya yang dia rasakan. Itu membentuk penghalang energi tebal di sekelilingnya. Penghalang baru saja terbentuk ketika Helian Feng merasakan sejumlah besar kekuatan menyerangnya, dan penghalang itu langsung pecah. Selain itu, sosoknya didorong mundur oleh kekuatan tumbukan, dan sosoknya hanya berhenti setelah didorong lebih dari 1 kilometer. Ada ekspresi serius di mata Helian Feng. Yang Ye memiliki ekspresi yang sedikit serius di matanya juga. Karena dia telah menggunakan hukum kecepatan sebelumnya, tetapi Helian Feng masih bisa bereaksi pada saat kritis. Kamu. Itulah energi hukum. Helian Feng menatap Yang Ye dengan lekat-lekat. Sementara itu, tentara lain di sekitarnya telah pulih dari keterkejutan mereka dan segera mengepung kelompok Yang Ye. Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya. Dia menggunakan hukum kecepatan lagi dan segera muncul di depan Helian Feng, dan kemudian pedang Herculean menghantam Helian Feng. Itu terlalu cepat, terlalu cepat. Itu cepat ke titik tidak ada orang selain Helian Feng yang bisa mendeteksi gerakan Yang Ye. Ekspresi Helian Feng berubah drastis saat Yang Ye menyerang. Kali ini, dia tidak memilih untuk bersikap defensif. Aura yang menakutkan langsung melonjak keluar dari dalam dirinya, dan sinar cahaya putih mengikuti tepat di belakang aura. Keduanya menyapu berturut-turut dan menghalangi Yang Ye yang tiba di depannya. Yang Ye tidak berhenti, dan dia mengayunkan pedang Herculean sebagai gantinya. Sebuah ledakan bergema saat aura Helian Feng dan sinar putih cahaya langsung meledak. Sementara itu, Helian Feng muncul lebih dari 1 kilometer jauhnya. Selain itu, ada banyak untaian cahaya putih yang melayang di sekelilingnya. Membunuh Helian Feng bahkan belum memberikan perintah tetapi para prajurit di sekitarnya sudah menyerang Yang Ye. Secercah cahaya melintas dan kemudian kepala lebih dari 100 tentara terbang ke udara disertai dengan air mancur darah. Namun, tubuh mereka masih terus maju karena serangan Yang Ye benar-benar terlalu cepat. Semua orang berhenti bergerak dan tidak ada yang berani maju lagi. Lagi pula, dia telah membunuh lebih dari 100 ahli alam agung dengan ayunan pedangnya. Para prajurit menatap Yang Ye dengan heran. Mereka tidak hanya dikejutkan oleh kekuatannya, mereka juga terkejut dengan keberaniannya. Karena dia benar-benar berani membunuh, dan dia bahkan membunuh begitu banyak orang sekaligus. Beraninya kamu. Helian Feng sangat marah ketika dia menyaksikan adegan ini, dan dia menembak secara eksplosif ke arah Yang Ye sambil dikelilingi oleh sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Helian Feng sangat cepat, dan dia muncul di depan Yang Ye pada saat yang sama suaranya bergema. Pada saat yang sama, sinar cahaya putih langsung menyelimuti Yang Ye. Ledakan bergema tanpa henti saat sinar cahaya putih dan energi pedang bertabrakan dari segala arah. Semua orang di sini tercengang oleh pemandangan ini dan buru-buru menembak mundur. Salah satu siswa pelataran inti di sisi Sang Qingying berbicara dengan nada serius, siapa yang akan menang? Sang Qingying bahkan tidak ragu-ragu, Ye Yang. Mengapa murid itu bingung? Gubernur kota Helian adalah Half Saint peringkat tinggi, dan dia mencapai peringkat tinggi dari alam setengah Saint beberapa lusin tahun yang lalu. Ye Yang hanya di Monarch Realm. Sang Qingying tidak berbicara. Dia hanya menatap lekat-lekat pada pertempuran itu. Pertempuran berlanjut untuk beberapa saat, dan kemudian menjadi sunyi. Cahaya putih dan energi pedang tersebar. Sosok Yang Ye dan Helian Feng muncul di hadapan mereka. Yang Ye berdiri sementara Helian Feng terbaring di tanah. Seluruh tubuh Helian Feng tertutupi luka-luka sementara darah mengalir tanpa henti dari mereka. Dalam sekejap, genangan kecil darah terbentuk di bawah tubuhnya, tapi dia masih hidup. Siswa di sisi Sang Qingying itu dengan cepat berkata, "Instruktur Sang, cepat hentikan dia." Sang Qingying menggelengkan kepalanya, "Saya tidak bisa." Yang Ye tidak memperhatikan Helian Feng, dan sebaliknya dia menatap Yu Wushuang, "Lihatlah melalui mereka dan lihat apakah ada dari mereka yang menyerang kalian semua sebelumnya." Yu Wushuang tidak mencoba menghalangi Yang Ye kali ini. Dia melirik para prajurit dan mulai menunjuk ke arah mereka. Setiap kali dia menunjuk, seberkas cahaya akan berkedip, dan kemudian kepala akan terbang ke udara. Begitu saja, Yu Wushuang menunjuk tanpa henti sementara sinar cahaya bersinar tanpa akhir. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa lusin kepala untuk jatuh ke tanah. Prajurit lain telah lama melarikan diri, dan mereka bahkan mengabaikan Helian Feng.
Itu berdarah dan kejam. Ketika Sang Qingying dan yang lainnya menatap Yang Ye, tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Karena tidak akan terlalu menakutkan jika Yang Ye hanya kejam, bagian terpenting adalah kekuatannya juga sangat menakutkan. Ketika datang ke orang seperti Yang Ye, seseorang harus berteman dengannya atau membunuhnya dengan satu pukulan. Dia tidak bisa diizinkan memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Jika tidak, begitu dia melakukannya, dia akan membunuhmu dengan satu pukulan terlepas dari apakah itu gubernur kota, He Lianfeng, atau pengadilan rahasia. Mereka jelas tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam satu pukulan, tetapi mereka memilih untuk menjadi musuh dengan Yang Ye. Adapun apa yang akan terjadi, konsekuensi yang dihadapi He Lianfeng adalah contoh terbaik. Pedang Yang Ye ditekankan ke bagian tengah dahi He Lianfeng saat dia berkata, kalian semua harus ingat bahwa kamu bisa baik hati. Namun, Anda harus ingat bahwa itu tergantung pada orang yang ingin Anda kasihi. Jika Anda berbelas kasih kepada musuh Anda, maka Anda mungkin tidak mendapatkan rasa terima kasih mereka sebagai balasannya, Anda mungkin akan menderita balas dendam mereka yang gila-gilaan. Jadi, ketika kekuatanmu memungkinkan, yang terbaik adalah membunuh semua musuhmu dan mengakhiri semua masalah di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melepaskan cengkeramannya dan pedang Herculean turun. Kepala He Lianfeng meledak berkeping-keping dan darah menyembur ke sekitarnya. Yang Ye meletakkan pedangnya dan berkata, aku telah melihat para jenius dari sekolah pedang kuno, dan aku telah melihat para jenius dari Dao Order. Hari ini, biarkan aku melihat para jenius dari Ocean of Clouds Academy. Sementara itu, Sang Qingying muncul di depan Yang Ye. Ye Yang, aku tahu bahwa aku tidak bisa menghentikanmu. Namun, dia menunjuk ke arah Yu Wushuang dan yang lainnya yang berdiri di belakang Yang Ye dan berkata, apakah kamu sudah memikirkan mereka? Saya tahu bahwa jika Anda berniat untuk melakukan pembantaian, maka pengadilan rahasia tidak akan dapat menghentikan Anda. Tapi bagaimana dengan mereka jika Anda memimpin mereka ke dalam pertempuran untuk membantai pengadilan rahasia? Bahkan jika Akademi mengizinkan Anda hidup, apakah itu akan membiarkan mereka hidup? Yang Ye menatap matanya dan berkata, jika Feng Wuchao, Xia Bingwei, dan yang lainnya meninggal, menurutmu apa yang akan dilakukan Akademi terhadap pengadilan rahasia? Apakah itu akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka? Yang Ye menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara sampai saat ini dan berkata tidak akan, sama sekali tidak. Baik. Sang Qingying terdiam karena dia tahu bahwa dia benar. Mungkin siswa pengadilan rahasia akan dihukum, tetapi mereka sama sekali tidak harus membayar dengan nyawa mereka. Bagaimana bisa seorang jenius yang sudah mati dibandingkan dengan yang hidup? Yang Ye berjalan ke arah Sang Qingying dan berkata, demikian pula, jika saya membantai seluruh pengadilan rahasia, maka Akademi mungkin akan menghukum saya, tetapi sama sekali tidak akan membunuh saya. Ketika dia selesai berbicara, Yang Ye tidak memperhatikannya lebih lanjut dan memimpin siswa pengadilan luar ke tempat siswa pengadilan rahasia itu tinggal. Yang Ye memang kejam, dan dia orang gila. Namun, dia tidak bodoh. Dia bisa membunuh siswa dari pengadilan rahasia, tetapi dia harus membuat para orang suci dari Akademi menyadari bahwa dia sendiri yang bisa menyaingi seluruh pengadilan rahasia. Atau mungkin, dia harus membuat mereka menyadari bahwa dia lebih berharga bagi mereka daripada murid pengadilan rahasia. Selama dia mencapai itu, maka Akademi tidak akan pernah membunuhnya, dan itu hanya akan menghukumnya paling banyak. Demikian pula, jika dia dibunuh oleh pengadilan rahasia, maka Akademi tidak akan membantai anggota pengadilan rahasia dan hanya akan menghukum mereka paling banyak. Inilah hidup. Semuanya tergantung keuntungan dan keuntungan. Sementara itu, Sang Qingying tiba-tiba meneriaki Yang Ye dari belakang, tapi bagaimana jika Akademi bersikeras untuk melanjutkan masalah ini? Dunia ini sangat luas, akan selalu ada tempat untukku. Suara Yang Ye bergema dari jauh. Sosok halus Sang Qingying bergetar. Dia mengerti bahwa Yang Ye siap untuk yang terburuk. Jika Akademi bersikeras mengejar masalah tersebut atau menginginkan nyawanya, maka dia akan meninggalkan Akademi. Mungkin siswa lain tidak akan bisa meninggalkan Akademi jika mereka mau. Lagi pula, kemana seorang pembudidaya kerajaan raja bisa pergi saat menghadapi orang suci? Tapi Yang Ye berbeda. Yang Ye berasal dari sekolah pedang kuno. Jadi Akademi bisa menghukumnya, tapi itu sama sekali tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, sekolah pedang kuno sama sekali tidak akan berdiam diri dan membiarkan Akademi membunuh Yang Ye. Pada saat itu, Akademi tidak hanya kehilangan seorang jenius yang luar biasa, bahkan akan menyinggung kekuatan yang luar biasa.
Dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak bijaksana untuk menyinggung sekolah pedang kuno. Saat dia menatap sosok Yang Ye, Sang Qingying tiba-tiba tertawa getir dan berkata, jadi dia telah memikirkan segalanya. Pengadilan rahasia. Pengadilan rahasia menjaga gerbang utara. Meskipun hanya ada sekitar 30 dari mereka masih mampu mempertahankan gerbang utara dari serangan dahsyat dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, seberapa menakutkan kekuatan mereka? Pengadilan rahasia tidak berani mengabaikan Yang Ye karena mereka sombong, mereka berani mengabaikannya karena mereka yakin. Harus dikatakan bahwa mereka yakin dengan kemampuan mereka untuk melawan siapapun selain Sein. Bahkan jika itu adalah 5 jenius teratas di prefektur, mereka masih percaya diri dengan kemampuan mereka untuk melawan keberadaan seperti itu. Di tembok kota utara. Dibandingkan dengan gerbang utama, hanya ada sedikit orang di tembok kota utara. Hanya ada sekitar 30 orang yang tersebar di seluruh tembok kota tanpa batas di utara. Adapun tanah di bawah tembok kota itu ditutupi dengan bentangan padat dari mayat binatang iblis. Setidaknya ada beberapa ratus ribu orang. Zuo Xiu, mereka ada di sini tiba-tiba, sebuah suara bergema di tembok kota. Zuo Xiu yang duduk bersila di dinding tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin melintasinya. Hehehe. Betapa beraninya, dia benar-benar berani datang seorang pria yang mengenakan jubah hitam terkekeh dan berkata, tak perlu dikatakan, instruktur pelataran luar itu memiliki beberapa keberanian. Namun, karena dia sudah berani datang, maka kami tidak bisa menahan diri. Saudaraku, bagaimana menurut kalian semua kita harus membunuhnya? Chu Xiyuan jangan ceroboh. Dia tidak biasa. Zuo Xiu berdiri dan melihat ke kejauhan, dekan sangat memikirkannya dan merekrutnya sebagai instruktur pelataran luar. Itu membuktikan bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Terlebih lagi, itu sepenuhnya karena dia bahwa gerbang utama bisa dipertahankan sementara hanya menderita sedikit kerugian. Kami bisa percaya diri, tapi kami tidak bisa meremehkan lawan kami. Pria bernama Chu Xiyuan tertawa kecil, Zuo Xiu, kamu semakin buruk seiring bertambahnya usia. Belum lagi dia hanya di alam raja, bahkan jika itu adalah Lu Waner atau King Daofu, mengapa kita harus takut pada mereka orang itu, Ye Yang, hanya di Monarch Realm? Apakah kita harus menganggapnya serius? Tidak, aku harus bertanya apakah dia bahkan layak kita menganggapnya serius. Kakak Chu benar. Pria lain yang bermain dengan belati berbicara, jika pengadilan rahasia kita dikalahkan oleh seorang kultivator Realm Monarch, maka kita semua bisa membenturkan kepala kita ke dinding dan mati. Zuo Xiu menatap mereka dan berkata, Lei Changxing, Chu Xiyuan. Saya tahu bahwa Anda berdua sangat percaya diri. Namun, orang itu sama sekali tidak biasa seperti yang Anda pikirkan. Latar belakangnya misterius, dan kekuatannya bahkan lebih misterius. Kau tahu. Dia membantai beberapa ratus ribu binatang iblis sendirian, dan dia bahkan membunuh seorang half saint berpangkat tinggi sendirian. Yang paling penting, ia memiliki hukum kecepatan dan 3R tingkat surga ranking pedang maksud. Senyuman jijik di wajah mereka perlahan lenyap sedikit ketika mereka mendengar Zuo Xiu. Terlepas dari apakah itu adalah 3R tingkat surga ranking pedang maksud atau hukum kecepatan, mereka tidak kemampuan yang mereka bisa mengabaikan atau memandang rendah. Terutama hukum kecepatan. Bahkan mereka harus berhati-hati terhadapnya. Salah satu siswa pelataran inti tiba-tiba bertanya, apakah dia benar-benar membantai beberapa ratus ribu binatang iblis sendirian? Apakah menurutmu itu mungkin? Chu Xiyuan tertawa mengejek, bahkan Gu Qianfan tidak bisa mencapai itu. Bagaimana mungkin seorang kultivator Monarch Realm seperti dia bisa melakukan itu? Pria bernama Lei Changxing juga berbicara, dia pasti membunuh binatang iblis, tapi jumlahnya tidak beberapa ratus ribu. Mungkin hanya beberapa puluh ribu. Alasan dikatakan bahwa dia membunuh beberapa ratus ribu mungkin karena rumor palsu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menatap Ye Kaiying dan bertanya, Ying kecil, kamu melawan dia dan harus menyadari kekuatannya. Beritahu kami tentang itu. Kelopak mata Ye Kaiying berkedut ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia merenung dalam-dalam sesaat sebelum dia tertawa dingin, kekuatanku memang lebih rendah darinya. Namun, alasan saya kalah darinya tidak sepenuhnya karena kekuatan saya lebih rendah darinya. Alasan yang paling penting adalah saya meremehkannya dan ditambah dengan fakta bahwa dia meluncurkan serangan mendadak, itulah mengapa saya kalah darinya.
Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melirik yang lain dan berkata, banyak dari kita pasti bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Bagaimanapun, dia telah memahami hukum kecepatan. Namun, apakah kalian semua percaya bahwa dia bisa mengalahkan kita semua sendirian? Salah satu dari mereka tiba-tiba berbicara, saya pikir lebih baik membahas bagaimana kita akan membunuhnya. Saya pikir pengadilan rahasia kami tidak terlalu menonjolkan diri akhir-akhir ini, dan itulah mengapa beberapa orang berpikir kami bisa ditindas. Kali ini, kita akan membuat contoh instruktur pelataran luar dan kecil dari pelataran luar itu, sehingga tidak ada orang lain di akademi yang berani menyentuh anggota pengadilan rahasia kita lagi. Kita harus menunjukkan kekuatan kali ini. Chu Xiuan menatap Zuo Xiu, dan ketika dia melihat jejak keseriusan masih tertinggal di wajah Zuo Xiu, dia terkekeh dan berkata, Zuo Xiu, berhati-hati tidak salah. Namun, terlalu berhati-hati tidak ada gunanya. Zuo Xiu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, lebih baik aman daripada menyesal. Siapkan formasi delay. Tidak, siapkan formasi gravitasi juga. Sesuai keinginan kamu. Chu Xiuan mengangkat bahu dan berkata, menurut kalian semua apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu, Ye Yang, dan kecil dari pelataran luar. Dia sepertinya suka memaku orang di tembok kota. Jadi, mengapa kita tidak mengizinkan dia dan orang-orang dari pengadilan lain untuk mengalaminya juga? Lei Changxing berbicara dengan acuh tak acuh. Chu Xiuan tersenyum, itu bagus. Menurutku itu bagus juga. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di telinga mereka, jangan khawatir, saya akan mengizinkan kalian semua untuk mengalaminya. Mata Zuo Xiu sedikit menyipit sementara energi yang dalam di dalam dirinya langsung mulai melonjak. Siswa dari pengadilan rahasia, bersiaplah untuk membunuh. Terima kasih Kak.